Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Khulubusna, nomor absen 33 dengan NIM 12209193123 dari kelas 1 IPS 4C akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang air tanah, rawa, dan juga masalahnya. Selamat menonton. Audio Jungle. Materi yang pertama yaitu air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Pendapat lain menyatakan bahwa air tanah merupakan kandungan air di dalam tanah, baik berupa air tanah dangkal maupun air tanah dalam. Air tanah dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu air tanah freatik, air tanah dalam atau artesian, air tanah meteorit atau fado, air tanah baru atau juvenil, dan juga air kono. Air tanah freatik merupakan air tanah dangkal. Contohnya air sumur yang terletak di antara air permukaan dan juga lapisan kedap air. Air tanah dalam terletak di antara lapisan akuifer dengan lapisan batuan kedap air. Air tanah meteorit merupakan air tanah yang berasal dari proses presipitasi atau hujan dari awan yang mengalami kondensasi bercampur dengan debu meteorit. Air tanah baru merupakan air tanah yang terbentuk dari dalam bumi karena intrusi magma. Air tanah juvenil ini ditemukan dalam bentuk air panas atau geyser. Air konat merupakan air tanah yang terjebak pada lapisan batuan purba sehingga sering disebut juga dengan fossil water. Materi yang kedua adalah rawa di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rawa adalah tanah yang rendah, umumnya di daerah pantai dan digenangi air. Biasanya terdapat tumbuhan air. Menurut Sugeng Utaya, rawa adalah lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, kimiawi, dan biologis. Definisi lain, rawa dapat juga diartikan semua macam tanah berlumpur yang terbuat secara alami atau buatan manusia dengan mencampurkan air tawar dan air laut secara permanen atau sementara, termasuk daerah laut yang dalam airnya kurang dari 6 meter. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rawa adalah genangan air di daratan sebagai akibat letaknya yang lebih rendah dari daerah sekitarnya. Jenis rawa berdasarkan pergantian airnya. Yang pertama adalah rawa tidak mengalami pergantian air atau air tidak mengalir. Air rawa seperti ini biasanya asam, warnanya agak kemerahan dan kurang cocok untuk perisamaan. Yang kedua yaitu rawa yang mengalami pergantian air. Air rawa ini mengalami pergantian karena adanya pasang surut. Biasanya airnya tidak begitu asam dan baik untuk perikanan. Daerah penyebaran rawa di Indonesia, terutama di sepanjang pantai timur Sumatera, pantai Kalimantan Barat, Tengah dan Selatan, dan pantai utara dan selatan Irian Jaya. Di dataran pantai yang tidak terlalu luas terdapat pula rawa-rawa, seperti di pantai barat Sumatera, pantai utara Jawa, pantai Sulawesi Utara, dan Selatan. Di Pulau Jawa, ukuran rawanya biasanya tidak luas, tetapi kalau di Kalimantan, Papua, dan Sumatera bagian timur, rawa-rawanya mempunyai ukuran yang luas. Materi selanjutnya yaitu permasalahan air tanah. Meningkatnya jumlah penduduk telah membuat kebutuhan akan air bersih terus meningkat. Sebagai salah satu sumber terbaik, air tanah terus diambil secara intensif dan masih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih. Pengambilan air tanah kerap tidak terkontrol serta tidak sesuai dengan ketersediaannya,
sehingga berdampak pada kualitas dan kuantitas sumber air tersebut. Akibatnya, ketersediaannya semakin berkurang dan menyebabkan krisis air tanah di beberapa daerah di Indonesia. Selain itu, dengan banyaknya industri ataupun pabrik yang membuang limbahnya di sungai tanpa diolah terlebih dahulu, ini juga akan mempengaruhi kondisi air tanah di sekitarnya. Karena biasanya limbah-limbah industri itu kalau belum diolah masih memiliki zat-zat yang berbahaya, apalagi kalau sampai diminum oleh manusia ataupun hewan dan juga tumbuhan. Selanjutnya yaitu permasalahan rawa. Permasalahan rawa yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah bagaimana cara pengelolaan rawa dengan baik. Sebenarnya rawa ini bisa dijadikan lahan pertanian non sawah, tetapi memang dalam pengelolaan pertanian di rawa ini lebih sulit dibanding dengan non rawa, karena rawa ini memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi. Khususnya rawa di lahan gambut mempunyai karakteristik yang spesifik, seperti adanya subsidensi, sifat irreversible drying, hara mineral yang sangat miskin, serta sifat keasaman yang tinggi dan mudah terbakar apabila dalam keadaan kering. Sekian materi dari saya. Apabila ada pertanyaan atau materi yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung di grup WhatsApp. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.